ahadukum biyamini, kata Nabi, hendaklah kalian makan dengan tangan kanan, wal yashrab biyamini, dan minum dengan tangan kanan, wal ya'khud biyamini, dan mengambil sesuatu itu dengan tangan kanan, wal yu'ti biyamini, dan memberi sesuatu dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yasrabu bishimali. Syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum tangan kiri, wa yu'ti bishimali, dan memberi dan mengambil dengan tangan kiri. Itu syaitan. Kalau minum dengan tangan kiri kayak apa? Lah, kita misalnya makan. Kadang-kadang kan kotor. Lalu ada minum tangan kiri kayak apa? Nah, kadang-kadang Nah, kalau minum dengan tangan kiri itu, nah ini gelas. Jadi kita bantu dengan tangan kanan. Nah, kayak ini. Itu namanya kita minum dengan tangan kanan. Wa antaqula awalan, dan engkau baca ketika pertama hendak menyuap makanan itu, Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya Bismillah. Lah, kalau tidak bisa panjang ya Bismillah. Nah, kalau misalnya bisa hafal doanya itu lebih bagus lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim, wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan. Wa fil hadis, dalam satu hadis, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi alaih. Dalam satu hadis, apabila kalian makan hendaklah kalian menyebut nama Allah taala. Fa inna siya fi awwahi, kalau kita lupa ketika awal makan baca bismillah, falyaqul, maka ucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Misalnya ingat waktu pertengahan, baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Wa alla tulawwi sayadaka wa thawbaka bit-ta'am. Nah, jangan engkau kotorkan tanganmu dan bajumu dengan makanan. Lah, makan pelan-pelan ini ada hipak sini, nasi, baju sini. Nah, itu jangan. Adabnya kurang baik. Wala tansura syai'an minal maraqi awil idami ala sufra. Jangan engkau hambur-hamburkan kuah dan tulang-tulang itu di atas supra. Supra itu tempat lapik makan tuh. Nah, kalau bisa sediakan tempat kertas kah, tulang taruh situ. Ini keadaan nyaman aja kan, itu kurang layak dilihat lah. Sediakan tempat untuk tulang. Ya kalau di Arab itu makan itu pakai kuah itu kada bercampur. Kalau kita kan ini nasi kuah tumpah. Kalau di Arab itu nasi kering. Nah, makan anak kuahnya belahin. Jadi makan karena kuahnya hanya diminum, dihirup. Itu di Arab. Makanya kalau kita di Arab makan langsung kuah bercampur, orang Arab tuh paling benci sudah. Aib kata orang Arab. Kenapa? Kada cocok, ini nasi dicampur. Nah, itu kebiasaan orang kita lah, tapi ya beda-beda mas, beda tempat beda lah. Tapi kalau bisa bagusnya kalau kita tempat orang ya kita ikuti aturan orang lah. Jangan ini di wadah kami kada apa-apa, jangan ini, itu kurang baik lah. Wala tuksira minas surbi asna'al aqli li'anna dzalika yamna'u min hadmit ta'am. Dan jangan terlalu banyak minum di pertengahan makan. Nah, kecuali memang harus minum. Tapi kalau misalnya bisa kada minum, nanti dulu. Kenapa? Karena kalau kita minum di pertengahan makan itu mempersulit lambung kita mencerna makanan. Hadmit ta'am. Nah, makanya lah kenapa jadi bagusnya lah. Memang kita ini kadang-kadang makan, minum. Bagusnya itu minum itu sejam atau setengah jam setelah makan baru minum. Kenapa? Karena fungsi ginjal kita ini itu kalau misalnya makanan masuk ini diproses dulu. Tapi kalau misalnya minuman ada, ini mempersulit hancurnya makanan tadi. Artinya kerja ginjal itu diforsir, berat jadinya. Wa alla tanfukha minat fit ta'ami wasyarab. Wa alla tanfukh lah. Jangan meniup makanan atau minuman panas, ya diamkan aja dulu, kipasi aja, jangan ditiup. Wa fil hadis, dalam satu hadis, an-nafhu min fit ta'am yadhhabul bil barakah. Karena kalau kita meniup di makanan itu menghilangkan berkah daripada makanan tersebut. Dinginkan dulu makanan, maksudnya ya hangatkan dulu lah, jangan panas-panas ambil. Jadi kalau Jepang itu kan serba panas, panas.
Makanya Jepang itu rasanya ada asuransi gigi itu ada. Ya karena rugi ulah asuransi gigi di sana rugi. Kenapa? Rata-rata makanan di sana panas dan harus dimakan. Nah, sedangkan Nabi, kata Nabi, Allah Ta'ala tidak memakan kita api, jadi dinginkan dulu. Abridu fi ta'amikum. Warada nahyun anidan anin nafi fi sarab. Nah, ada juga hadis melarang untuk meniup di minuman. Wa alla tasraba min famis siqa li'annahu yuntinu. Dan jangan kau minum daripada mulut teko. Ada aja gelas, enggak ada tekonya diminum. Apa itu? Membuat kotor lah. Aw rubbama yakunu fi jawfi wasakhan, atau barangkali kita tidak bisa melihat di ujungnya kan, barangkali dalamnya ada kotor yang kita tidak bisa melihat, atau binatang yang tidak kita lihat kecil. Nah, jadi gelas dulu baru kelihatan. Wa ruwiya anna rajulan syariban fi siqai asfan sabajanun. Nah, diriwayatkan ada seorang laki-laki minum fi siqain, di ujung apa namanya? Ceret tadi. Lalu sekalinya ada ular yang kecil masuk ke dalam tubuh. Nah, kenapa? Karena tidak melihat. Ya kalau bahari lah di warung-warung kendi langsung minum. Kada tahu kalau di ujungnya itu barangnya ada binatang yang kecil kita tidak melihat. Nah, ini diriwayat ada seorang laki-laki minum daripada ujung ceret tadi. Akhirnya fa'ansa bajanun, lalu ada satu binatang aun namanya janun. Maksud janun itu naun minal hayat, satu jenis daripada ular. Dakikun, yang sangat kecil. Ya, ini jadi bakteri, jadi penyakit. Fadakhala jawfahu, lalu masuk ke dalam tenggorokan si laki-laki tadi. Nah, gara-gara dia minum di ceret tadi. Wa iyyaka aidan an tatanaffasa, dan jauhi juga engkau bernapas, au tajassya fil ina, atau ya bersama dia tajassya itu ya meriga lah, minum lah. Nah, minum anak bernapas lepas dulu, taruh dulu, napas dulu, baru minum lagi. Jangan minum sambil bernapas, itu kurang baik.